Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini merupakan tema ketiga, yaitu teks eksposisi. Ini dipersembahkan oleh tim MGMPS SMP Negeri 1 Pace yang disampaikan oleh Ibu Yuli Sristiawati SPD. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengerti dan memahami tentang apa itu teks eksposisi. Yang kedua, kita bisa mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi. Yang ketiga, kita bisa mengetahui tentang jenis-jenis teks eksposisi. Oke. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Pengertian. Yang jelas ketika kita bicara tentang teks eksposisi itu adalah sebuah paragraf atau karangan yang menyampaikan atau mengandung sebuah informasi tentang pengetahuan secara singkat, padat, dan akurat. Jadi dia nyata, ada, dan berdasarkan keilmuan. Yang kedua adalah ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang sesuatu topik. Nah, gagasan tentang suatu topik itu yang kita sampaikan kepada orang lain sifatnya adalah pasti masih berkisar tentang keilmuan atau ilmiah. Paragraf eksposisi biasanya bersifat ilmiah dan dikatakan bisa merupakan karangan non-fiksi. Jadi dia nyata, berdasarkan fakta, berdasarkan keilmuan. Jadi ciri dari teks eksposisi seperti itu pengertiannya. Oke. Kenapa sih kita mempelajari teks eksposisi? Tujuan kita mempelajari teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah pengetahuan pembaca. Jadi inti dari teks eksposisi itu adalah memberikan pengetahuan baru kepada pembaca tentang sesuatu yang kita informasikan, yang kita buat. Sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mengetahui secara rinci tentang suatu hal atau kejadian. Jadi yang inti dari teks eksposisi itu tujuannya adalah memberikan informasi, memberikan pengetahuan baru kepada pembaca tentang sebuah peristiwa atau hal yang kita sampaikan. Nah, apa saja sih sebetulnya ciri-ciri dari teks eksposisi? Yang pertama adalah fenomena keilmuan untuk menjawab pertanyaan dari 5W1H. Apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, siapa. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menjawab sebuah keilmuan, untuk menjawab pertanyaan 5W1H. Bersifat informatif dan tidak mengajak. Artinya apa? Artinya teks eksposisi itu hanya memberikan informasi saja. Dia tidak bermaksud untuk mempengaruhi orang, tidak mengajak orang untuk melakukan hal yang disampaikan dalam teks tersebut. Jadi hanya memberikan informasi, memberikan pengetahuan saja. Yang ketiga adalah bersifat netral dan objektif. Artinya dia tidak berpihak atau tidak mengajak atau tidak ada maksud apapun ketika dia menyampaikan hal tersebut. Objektif artinya sesuai dengan apa yang dibahas pada saat itu, apa yang dibicarakan dalam teks tersebut. Yang keempat, karena dia bersifat netral, bersifat objektif, maka dia pasti fakta, ada. Kalau dia ada dan dia fakta, ingin meyakinkan kepada orang lain tentang keilmuan itu, maka biar orang lain bisa mengetahui secara rinci, maka kita harus sampaikan data-data yang akurat, data-data yang ada secara baik. Kemudian yang terakhir adalah padat, singkat, dan jelas. Yang namanya teks eksposisi itu disampaikan dengan sesingkat-singkatnya, dengan sejelas-jelasnya. Jadi sangat padat, tidak bertele-tele, pada intinya saja. Kurang lebih ciri dari teks eksposisi seperti itu. Oke, kita membahas tentang unsur teks eksposisi. Sebetulnya teks eksposisi itu unsurnya apa saja sih? Yang pertama adalah gagasannya, yang kedua adalah fakta. Gagasan di sini adalah pendapat dari orang yang akan menyampaikan atau orang yang menuliskannya. Artinya apa? Ketika orang membuat sebuah tulisan itu, seperti sekarang misalnya fenomena tentang corona, maka banyak kalangan yang menuliskan tentang corona tersebut. Apakah mereka semata-mata menulis seperti itu? Tidak. Mereka menulis berdasarkan fakta yang ada atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Ya, terus kemudian memberikan solusi dan sebagainya.
Nah, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi kemudian disampaikan kepada masyarakat atau kepada pembaca, maka itu disebut sebagai teks eksposisi. Intinya adalah pembaca penulis tersebut mempunyai sebuah ide atau gagasan kemudian disampaikan dengan berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada. Itu unsur-unsur teks eksposisi. Sedangkan jenis-jenis teks eksposisi sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah eksposisi definisi. Artinya adalah mereka menjelaskan tentang definisinya saja, atau artinya, atau pengertiannya, atau maknanya. Ya, yang kedua adalah eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara yang dilakukan dari awal hingga akhir secara runtut, tapi dengan jelas, dengan singkat, dengan padat. Eksposisi laporan, yaitu memberikan laporan tentang sebuah peristiwa ataupun penelitian yang si penulis lakukan, jadi masih menggunakan data-data yang ada. Kemudian eksposisi perbandingan, artinya yaitu eksposisi yang gagasan utama adalah dengan cara membandingkan satu dengan yang lain. Misalnya corona yang terjadi di Indonesia dan corona yang terjadi di Eropa. Maka dua peristiwa itu disampaikan dengan berbagai macam fakta yang ada, dibandingkan bagaimana keadaan kedua negara ini dalam menangani dan sebagainya. Maka itu disebut sebagai eksposisi perbandingan. Eksposisi pertentangan yaitu berisi tentang pertentangan akan suatu hal dengan hal yang lainnya. Misalnya corona yang terjadi sekarang. Siswa dilakukan pembelajaran dengan cara daring. Ada yang daring, ada yang luring. Nah, ada dua hal yang sangat berbeda, yang sangat bertentangan, yang bertolak belakang. Dan itu dijadikan sebagai sebuah tulisan berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta yang ada dalam lapangan. Misalnya daerah A menggunakan daring, daerah B menggunakan luring. Kenapa harus ada daring, kenapa harus luring? Nah, itu disampaikan secara jelas. Nah, itu adalah jenis-jenis teks eksposisi. Oke. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang punya mental yang sangat bagus, anak-anak yang religius, anak-anak yang bertanggung jawab. Sehingga setiap tugas yang diberikan guru kepada kalian selalu kalian kerjakan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kita bisa bertemu kembali dalam waktu yang tidak begitu lama. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.